Halo Cancer, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang prediksi bulan April ya 2025 untuk teman-teman Cancer ya. Ada apa saja di 2025? Ini general reading, ini hanya prediksi dan ini hanya fun reading. Gak usah dibawa baper, gak usah terlalu dimasukin hati, dan belum tentu bisa resonate, bisa cocok, bisa sesuai 100% buat teman-teman semua. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya, aminkan hal baiknya. Energinya juga bisa vice versa, kebolak kebalik dengan seseorang yang kalian pikirkan, karena di sini juga ada cerita cinta, ada kehidupan dengan teman-teman kalian, sosial kalian ya, apa yang akan kebaca nanti. Jadi kalian diminta bijak menyikapinya. Oke Cancer, aku sudah shuffle kartunya buat teman-teman Cancer. Kita mau mulai yang pertama. Ada energi apa di 2025, di Maret, di April 2025 secara umum ya. Di sini kamu punya clean it up. Lalu di sini ada co-create. Cancer, kalau aku lihat di bulan April ya, seperti ada yang harus kamu benahi. Di April ini kamu seperti mulai bersih-bersih. Aku melihatnya lebih kepada spiritual ya. Kamu mulai memperbaiki karakter kamu mulai memperbaiki spiritual kamu mulai mendekatkan diri pada semesta, kamu mulai mendekatkan diri kepada malaikat yang ada yang jadi penjaga kamu gitu ya. Jadi aku melihatnya seperti ada hal yang kamu lakukan, seperti ada pencerahan dari semesta gitu ya, sehingga kamu memiliki kesadaran bahwa oh ini udah sekarang nih aku udah mulai harus bisa mengendalikan emosi aku harus mulai bisa membawa diri aku lebih baik, aku udah gak perlu lagi emosional, aku gak boleh lagi egois, aku udah harus punya tenggang rasa, aku harus punya tanggung jawab yang penuh untuk diri aku sendiri, kayak gitu ya. Jadi aku melihatnya ada kesadaran diri, ada pendewasaan, ada kebutuhan di dalam diri kamu sendiri untuk bersih-bersih gitu. Bisa jadi itu adalah peringatan ya dari semesta, sehingga kesadaran itu muncul di dalam diri kamu. Bisa jadi juga di sini kamu sepertinya yang harus kamu bersihkan itu tidak hanya energi negatif yang di dalam diri kamu ya, yang uh, aku melihatnya juga itu lingkungan gitu ya yang akan kamu bersihkan. Dalam arti kamu lebih teliti lagi dalam menjaga kebersihan di rumah kamu atau di kamar kamu atau di tempat kerja kamu, dimanapun itu kamu berada, kamu kayak merasa bahwa pokoknya semua tuh kayak harus bersih deh gitu. Kayak kamu tuh sekarang merasanya, aduh nanti kalau kotor nih kayak nggak baik nih auranya, kayak gitu ya. Jadi kayak aku melihatnya Cancer ini kayak mulai pengen ada perubahan gitu, sehingga ada penyegaran di dalam diri kamu. Aku melihatnya ya Cancer, apakah itu untuk kehidupan kamu sendiri juga terhadap orang lain ya. Aku melihatnya kamu sudah mulai bisa membawa diri ya, sebenarnya bukan membawa diri, Cancer sih orangnya baik-baik saja bergaul, tapi mulai bisa mengendalikan diri terhadap apapun yang tidak bisa kamu kontrol. Misalnya ya orang itu sifatnya sudah kayak begitu gitu kan, ya udah kamu terima aja, nggak perlu dilawan, nggak perlu ditangkis, nggak perlu diajak berdebat sampai nggak ada ujungnya, hanya menyusahkan, hanya membawa energi negatif kayak begitu ya. Terus kemudian dengan adanya co-create, aku melihatnya Cancer sepertinya kamu akan ada kerjasama yang akan kamu lakukan dengan seseorang ya, siapapun itu. Akan ada kerjasama tim, akan ada suatu tujuan yang ingin kamu capai, baik itu di lingkungan kamu, pertemanan kamu, di tempat kerja kamu, ada kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu proyek atau kegiatan yang penting, dan ini akan membawa perubahan baik juga di dalam diri kamu, akan membawa suatu keberhasilan untuk masa depan kamu ya. Bisa jadi kerja bersama orang-orang ini itu semacam
seperti tanaman yang baru kamu bibit gitu ya. Kalau kamu terus menyiramnya, kamu terus mengembangkannya gitu ya, suatu saat bibit ini akan berkembang, akan berbuah, akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri kamu. Jadi co-create ini kalau aku lihat jangan berharap hasilnya itu dalam waktu dekat, Cancer. Ya, justru ini adalah saatnya kamu membibit dulu, ya, menanam benih dulu gitu. Kamu akan memetiknya nanti. Dan memetiknya itu adalah sesuatu yang menjadi suatu kebanggaan buat diri kamu, suatu kebahagiaan, kesuksesan gitu. Apapun kegiatan yang kamu lakukan, asalkan itu merupakan suatu kegiatan yang positif ya, Cancer. Aku bicara sesuatu hal yang baik gitu. Oke, Cancer, kita mau lihat dulu kita lihat lagi kehidupan umum, karir, usaha, keuangan kamu, cinta ya. Di April 2025 ada Age of Pentacles, kemudian ada Ten of Swords, ada The Emperor, sorry, 3 numbernya untuk Mayor Arcana ya. Ada The Emperor. Oke. Cancer, kamu bekerja keras ya selama ini, berusaha untuk menunjukkan ya bahwa kamu itu orang yang bertanggung jawab, kamu memiliki dedikasi, kamu perhatian kepada orang-orang di sekitar kamu. Aku melihatnya juga di sini kamu cukup produktif ya. Apakah itu peran kamu sebagai ibu rumah tangga, peran kamu sebagai istri, peran kamu sebagai pimpinan, peran kamu sebagai karyawan ya. Aku melihatnya kamu mampu menyelesaikan tugas-tugas kamu dan kamu enggak leyeh-leyeh gitu ya. Kamu cukup produktif di sini. Kamu memiliki dedikasi dalam apa yang kamu lakukan di sini. Kemudian aku melihatnya kalian ini mungkin kemarin ketika hari raya gitu ya, itu kamu cukup banyak berbagi gitu ya, sehingga banyak juga rezeki yang kamu dapatkan di bulan April ini. Kerja keras kamu itu tidak kamu gunakan untuk diri kamu sendiri ya, tetapi kamu sebagai orang-orang yang penuh kasih itu kamu juga membagikan ya, semampu kamu, seikhlas kamu, sehingga apa yang kamu dapatkan kemarin mungkin di bulan Maret gitu ya, itu kamu bagi-bagikan, kamu berderma, kamu memberi THR buat orang-orang ya. Dan aku melihatnya dengan hal seperti itu yang kamu lakukan, keuangan kamu sih aku melihatnya aman ya di sini gitu. Kemudian di sini karir keuangan kamu juga ada sesuatu yang akan kamu akhiri, Cancer ya. Kamu akan bertransformasi, bisa jadi kamu akan memulai suatu perjalanan baru dalam karir kamu. Kamu ingin mengakhiri apa yang kamu lakukan saat ini, yang bisa jadi saat ini itu pekerjaan kamu itu bukan passion kamu, bukan keinginan kamu, atau bisa jadi juga kamu merasa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi sehingga kamu mengakhiri itu semua. Apakah memang pekerjaan kamu itu kemarin cukup melelahkan, cukup mengecewakan gitu ya. Jadi kamu pengen bangkit lagi, kamu pengen memulai lagi, kayak mulai kamu mulai setelah hari raya itu kayak kamu mulai mencari tahu ide-ide baru atau peluang-peluang kerja baru untuk memulai lagi supaya kamu juga bisa mendapatkan income yang lebih baik, supaya kamu bisa berbagi dengan keluarga kamu, seperti itu ya. Aku melihatnya ada lompatan yang cukup besar yang akan kamu lakukan. Jadi bisa relate di sini kayak kamu tuh bebenah gitu. Jadi kamu mulai kayak bikin daftar gitu, ini apa aja sih yang harus aku perbaiki. Oh, kayak aku udah gak cocok lagi nih dengan pekerjaan ini. Oh, aku harus ganti ini. Oh, ini harus kamu lakukan. Aku harus meningkatkan spiritual. Aku harus mendekatkan diri sama orang tua, mendekatkan diri sama keluarga. Aku harus mulai banyak berdoa. Aku harus punya banyak meditasi. Aku banyak ibadah. Kayak begitulah yang terjadi dalam hidup kamu ya. Sehingga seperti tadi aku bilang bahwa ketika kamu memulai sesuatu baru, apakah kamu misalnya menjalin kerjasama dengan seseorang, bisa jadi itu tidak bisa dilihat pada saat ini sakdek saknyet gitu kalau orang bilang ya. Kamu nanam langsung berbuah, itu nggak bisa. Jadi itu
butuh proses, butuh waktu, di mana proses waktu itulah yang akan membuat kamu kuat dan mencapai kesuksesan, gitu Cancer ya. Kemudian di sini kalau aku lihat lagi beberapa Cancer, tapi aku sampaikan jangan terbawa emosi juga ya Cancer ya. Mungkin di sini memang kamu ingin berubah pekerjaan, ingin merubah karir untuk mendapatkan yang lebih baik. Tetapi kalau karir yang saat ini, pekerjaan yang saat ini juga menjanjikan sesuatu yang baik hanya karena kamu kesel, jadi jangan impulsif gitu ya. Jangan main, udahlah aku berhenti aja cari kerjaan baru, malah kacau nanti keuangan kamu ya. Kalau kamu ingin berpindah, pertahankan dulu pekerjaan yang sekarang ya. Jangan dengan emosi, segala sesuatu itu kerjakan dengan logika gitu ya. Baiknya apa, buruknya apa gitu ya. Kalau kamu mau punya ancang-ancang ke depan mau melakukan apa, persiapannya itu harus gimana ya. Itu harus kamu pikirkan ya. Jangan memutuskan sesuatu itu nggak pikir panjang gitu Cancer, oke? Kemudian untuk cinta di sini ada The Empress. Aku melihatnya kan The Empress ini lambangnya keibuan, kesuburan seperti itu ya. Jadi aku melihatnya beberapa dari kalian mungkin yang kemarin menunggu-nunggu untuk mendapat momongan, ada beberapa dari kalian yang akan segera hamil, sehingga kalian akan mendapatkan apa yang selama ini kalian harapkan. Kemudian kalau misalnya kalian hubungan cinta, aku melihatnya hubungan tersebut penuh kasih sayang ya, saling mendukung, saling support, dan kalian harus merawat cinta ini. Perhatikan juga diri kamu sendiri. Jangan terus-menerus memperhatikan pasangan, sementara urusan kamu sendiri itu terabaikan gitu Cancer ya. Jadi kamu juga harus seimbang di sini, mencintai orang lain, menjaga orang lain, tetapi juga merawat diri kamu sendiri juga harus kamu prioritaskan di sini ya. Jadi untuk teman-teman yang berpasangan, baik itu yang sudah menikah atau belum, cinta kalian aku melihatnya di April itu berjalan dengan sangat bagus ya. Kalian saling support, terus kalian juga sama-sama fokus untuk membangun hubungan yang lebih kuat lagi, yang lebih dalam lagi dengan pasangan. Terus kemudian kalian juga saling mendukung secara emosi gitu ya. So far cinta kamu sangat bagus di sini ya Cancer. Oke, kita mau lihat lagi ada pesan untuk keuangan, karir, atau usaha kamu di sini. Di sini dikatakan pay yourself first. Ibaratnya hargai ya, bayarlah untuk diri kamu sendiri. Itu kayak kamu harus mengutamakan diri kamu sendiri. Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you will have saving to invest in your present and your future. Jadi Cancer di sini dikatakan jadikan dirimu itu sebagai kewajiban. Jadikan keuangan kamu itu menjadikan kewajiban terpenting untuk diri kamu sendiri. Sisihkan sebagian dari penghasilan kamu setiap kali kamu menerima pendapatan, baik itu gaji atau apapun gitu. Ya, kemudian lakukan perawatan diri yang penuh kasih terhadap diri kamu dan miliki tabungan untuk diinvestasikan di masa kini dan masa depan kamu ya Cancer. Jadi kamu diminta untuk prioritaskan, rawat diri kamu sendiri, sisihkan uang kamu, penghasilan kamu untuk kamu tabung. Mungkin beberapa Cancer di sini terbaca oleh semesta boros ya teman-teman, gampang banget beli ini beli itu ya, ini harus ditahan ya Cancer. Kamu diminta untuk berapapun penghasilan yang kamu dapat segera ditabung, investasikan dalam bentuk apapun itu. Kamu harus pikirkan juga, kamu jangan hanya pikirkan saat ini, tapi juga pikirkan juga keuangan kamu di masa depan. Jadi kamu diminta untuk bijaksana menggunakan uang kamu
supaya kamu juga memastikan diri kamu bahwa masa depan kamu itu aman. Masa depan kamu itu sukses, kamu mempunyai investasi, kamu mempunyai simpanan untuk masa depan kamu, karena kita tidak pernah tahu di masa depan akan terjadi apa, gitu ya, Cancer. Oke, kemudian untuk cinta, di sini embrace your sensitivity. Lalu untuk kesehatan, di sini kamu ada the man. Cancer, untuk cinta, di sini ada embrace your sensitivity. Kamu diminta untuk terima kepekaan yang kamu miliki, apapun perasaan yang terdalam di dalam diri kamu, itu terima saja ya. Jangan takut untuk menunjukkan bahwa kamu itu peka. Jangan malu untuk tunjukkan bahwa kesensitifan itu kamu merasa itu kelemahan kamu, itu bukan suatu kelemahan ya. Bahwa memang sudah karakter, sudah sifat kamu menjadi seseorang yang sensitif, yang peka ya. Karena itu juga bisa memperdalam koneksi cinta kamu ketika pasangan kamu bisa memahami bahwa kamu itu cukup sensitif ya. Tetapi jangan manjakan Cancer kesensitifan kamu itu. Jangan jadikan itu alat bahwa ya gue kan memang orangnya sensitif. Itu bisa kita perbaiki gitu. Caranya adalah apa? Ya nggak usah terlalu dimakan ke dalam hati, nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati ketika mendengar komen atau gosip tentang diri kamu gitu. Karena segala sesuatu datang terjadi itu sesuatu yang pasti ada alasannya. Bisa jadi ketika kamu mendengar gosip, kata-kata yang enggak enak, itu bisa jadi cara semesta untuk menguatkan hati kamu, untuk sedikit mengurangi kesensitifan kamu ya. Sekalipun itu dengan pasangan kamu juga seperti itu ya. Jangan pasangan kamu disuruh ngerti terus gitu. Kamu juga yang harus bisa memahami bagaimana kamu menempatkan diri kamu dengan pasangan kamu, mengurangi sensitivitas kamu gitu ya, Cancer. Oke. Kemudian untuk kesehatan, di sini ada the man. Untuk bulan April, Cancer, perhatikan kesehatan, kebugaran fisik kamu yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh kamu, Cancer. Ya, jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang sehat. Terus kemudian mungkin kamu harus mulai pakai masker lagi ketika nanti musim panas sudah mulai datang ya, karena polusi tidak terhapus oleh hujan, polusi akan makin banyak ya. Jadi di sini kamu cuma diminta untuk jaga kekebalan tubuh kamu, imunitas kamu ya, gaya hidup yang seimbang. Cancer, segala sesuatu yang tidak baik tinggalkan saja, apakah itu kebiasaan minum misalnya ya, kebiasaan makan gorengan, tiap hari makan gorengan, itu kan juga sesuatu yang tidak baik ya. Memang enak gitu ya makan gorengan, tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng gitu, tapi coba jangan sering-sering ya, supaya kamu bisa lebih sehat lagi ya. Tingkatkan kesehatan kamu, Cancer ya, jaga imun kamu baik-baik di sini. Kemudian ada apa lagi pesan dari angel guide kamu? Di sini God is in charge. Di sini God is in charge, kamu diminta Tuhan itu yang mengatur hidupmu ya. Jadi kamu harus percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik untuk hidup kamu dan segala sesuatu itu berada di bawah kendalinya. Gitu. Itulah makanya kamu diminta untuk berserah penuh ya. Bisa jadi kayak di sini mungkin ini adalah tadi aku bilang perintah dari semesta bahwa kamu memang tidak mau membersihkan diri kamu dari hal-hal negatif apapun itu ya, karena Tuhan berkuasa atas diri kamu, Tuhan yang menentukan langkah kamu. Bisa jadi memang kamu sekarang diingatkan oleh Tuhan dan semesta untuk mulai masuk di dalam rencana-rencana semesta, sehingga kamu sekarang ini lagi dibersih-bersihin nih. Kamu punya kesadaran untuk membersihkan diri kamu, membersihkan lingkungan kamu ya, supaya kamu bisa melepaskan segala kekhawatiran, melepaskan segala kecemasan, ketakutan, kesensitifan kamu ya. Lepaskan semua itu dan serahkan segala sesuatunya kepada semesta dan kepada Tuhan. Oke, Cancer. Lalu kita mau lihat lagi di sini untuk self care diri kamu, ada movement into balance. Udah relate banget lah
diri kamu harus balance, harus selaras. Kemudian di sini ada let go anything burden you. Gerakan tubuh kamu ya, Cancer, gerakan tubuh kamu untuk mencapai keseimbangan tersebut, untuk mencapai harmoni. Movement itu pergerakan, dalam arti pergerakan secara fisik dan rohani ya. Bersih-bersih rumah itu kan fisik ya. Kemudian ketika kamu mau mendekatkan diri kepada semesta, membersihkan hal-hal negatif, pikiran-pikiran buruk, kecemasan, itu kan menjadi rohani. Jadi kamu diminta sini ya, adalah memang keselarasan. Ini relate semua, God is in charge di sini ya. Semuanya adalah untuk kebaikan diri kamu, supaya kamu tumbuh lebih spiritual lagi, sehingga itu bisa membantu kamu melangkah ke hal yang lebih baik lagi. Kehidupan kamu itu menjadi balance, selaras gitu. Kemudian di sini ada let go, kamu diminta melepaskan apapun yang membuat kamu itu terbeban ya, burden you. Kamu merasa terbeban atas apa misalnya ya, itu kalau kamu merasa sudah tidak kuat ya, kamu harus lepaskan apa yang sudah tidak lagi kamu butuhkan secara fisik, emosional ataupun mental. Itu kamu diminta untuk melepaskan ya. Misalnya nih, kamu punya hubungan yang toksik sama sahabat kamu. Aduh, nggak bisa, dia kan sahabat. Tetapi kalau dia membawa pengaruh buruk, kalau dia toksik, ya lepaskan. Itu untuk kesehatan mental kamu, untuk kebaikan diri kamu. Gitu ya, Cancer. Oke, pertanyakan satu hal untuk bulan April. Untuk Cancer, aku akan kasih jawabannya yes or no atau mungkin maybe ya. Oke, jawaban untuk pertanyaan Cancer. Satu kartu untuk jawaban pertanyaan Cancer. Ada apa di sini, Cancer? Jawabannya adalah no. Ya, apapun rencana kamu, apapun yang kamu inginkan, semesta menjawab untuk saat ini bulan April itu masih no. Ya, jadi mungkin kamu harus pikirkan lagi. Oke, Cancer, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu, Cancer. Terima kasih. Salam.